Nah, di depan saya ini Sobat Tani, kita simak bersama. Ini adalah cabai rawit lokal Salok 2 yang sudah dalam masa pembesaran buah. Nah, seperti ini Sobat Tani, ciri khas dari buah cabai rawit lokal Salok 2. Nah, ini kalau kita lihat Sobat Tani dari bentuk batang dari tanaman ini sangat kuat dan kokoh Sobat Tani. Nah, ini walaupun tanpa ajir, nah tanaman ini bisa menopang buah yang dihasilkannya Sobat Tani. Jadi tidak perlu kita menggunakan ajir jika kita membudidayakan cabai lokal Salok 2. Nah, berbeda dengan jenis cabai yang lainnya Sobat Tani, karena itu berbeda dengan cabai lokal tersebut. Nah, contohnya seperti ini Sobat, ciri-cirinya. Nah, ini dari bentuk batang dan corak warna dari tanaman ini. Dari segi batang ini Sobat Tani atau cabangnya ini berbentuk atau berwarna ungu seperti ini. Ini berwarna ungu semua. Nah, buahnya seperti ini, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan buahnya kenyal seperti ini Sobat Tani. Nah, begitu semua pada lahan ini tanaman saya sudah berbuah seperti ini. Tetapi pada saat ini Sobat Tani, kita akan membahas manfaat dari pruning daun tua pada tanaman cabai. Nah, apa fungsinya Sobat Tani atau manfaatnya bagi tanaman kita ini pada saat masa pembuahan? Jadi jika tanaman kita ini kita lakukan perempelan Sobat Tani, kita melakukan perempelan pada daun yang tua, khususnya pada bagian batang bagian bawah, nah yang seperti ini. Jadi itu sangat berguna sekali Sobat Tani pada saat tanaman kita ini sementara berbuah. Nah, jadi kalau kita melakukan perempelan seperti ini, nah kita rempel semua daun yang sudah tua seperti ini. Jadi manfaatnya Sobat Tani akan berpengaruh pada masa pembuahan dari tanaman cabai kita ini. Jadi pada saat tanaman sudah mulai berbuah atau mengalami pembesaran buah, jadi semua unsur hara itu Sobat Tani berfokus pada buah-buah yang dihasilkannya, jadi tidak lagi melalui daun-daun yang sudah tua. Nah, itu gunanya Sobat Tani kita lakukan perempelan. Nah, kemudian manfaat yang kedua itu Sobat Tani, jika kita melakukan perempelan pada daun tua pada bagian bawah batang cabai ini akan berguna pada distribusi unsur hara ke bagian pembuahan pada tanaman kita ini pada bagian atas. Nah, jadi secara otomatis akan memaksimalkan pembuahan dan tanaman kita ini akan menghasilkan buah yang berkualitas dan bermutu. Nah, ini Sobat Tani, sampai pada ujung ranting ini buahnya masih sangat bagus. Bahkan dalam setiap ketiak daun ini ada 2 buah yang dihasilkan Sobat Tani seperti ini. Nah, jadi itu manfaat utama Sobat Tani pada saat kita melakukan perempelan daun tua. Nah, yang perlu kita hindari Sobat Tani yaitu jangan dulu kita melakukan perempelan pada saat tanaman kita ini masih dalam masa pertumbuhan vegetatif tanaman, karena ini kan masih dalam masa pembentukan tunas-tunas produktif yang kita akan seleksi untuk dibuahkan. Jadi kita melakukan perempelan itu pada saat tanaman kita ini sudah dalam masa pembesaran buah, karena otomatis daun yang bagian bawah itu Sobat Tani sudah mengalami penuaan, jadi tidak berguna lagi untuk tanaman kita ini. Nah, jadi daun yang kita tinggalkan Sobat Tani itu satu helai di bawah pangkal E seperti ini. Ini kita jangan buang dulu Sobat Tani yang ini, karena ini masih berguna untuk dapur makanan untuk buah yang bagian cabang E nya. Nah, jadi itu Sobat Tani solusi atau manfaat melakukan perempelan daun tua pada tanaman cabai. Nah, kita lihat pada tanaman yang lainnya Sobat Tani. Nah, seperti ini. Nah, cabai lokal Salok 2 sudah berbuah sampai di ujung-ujung ranting Sobat Tani. Nah, ini buahnya seperti ini, sudah banyak buahnya. Kita lihat bagian dalam, bagian dalam tanaman ini, nah, sudah banyak buah yang bermunculan. Nah, ini bakal buahnya Sobat Tani sudah banyak yang muncul pada bagian atas tanaman ini. Nah, ini Sobat Tani sudah
memunculkan pembungaan dan bakal-bakal buah. Nah seperti ini sobat tani hasilnya. Nah jadi pada tanaman ini sobat tani saya sudah lakukan perempelan dan daun tua pada bagian bawah batang utama. Nah ini masih ada yang muncul tunas-tunas yang muda seperti ini sobat tani. Kita harus keluarkan yang seperti ini. Nah ini hasilnya sobat tani kalau kita melakukan perempelan, jadi akan memperlancar proses pembuahan pada tanaman kita ini. Nah, buahnya sudah ada bermunculan semua pada bagian atas. Nah tinggal kita melakukan pemberian nutrisi pada tanaman kita ini, khususnya pemberian nutrisi untuk pembuahan. Nah, jadi yang kita gunakan nanti sobat tani pada masa pembuahan dari tanaman kita ini, itu kita memberikan pupuk buah yaitu dengan menggunakan monokalium fosfat, dan kita mixkan dengan KNO3 putih. Nah itu saja sobat tani yang kita berikan untuk nutrisi pada tanaman kita ini pada saat pembuahan. Hanya dua saja sobat tani yang kita berikan, yaitu MKP dan KNO3 putih. Nah berbeda pada saat tanaman kita ini pada saat masa vegetatif, yaitu kita memberikan KNO3 merah ditambahkan dengan Ultradap. Nah itu saja sobat tani masa perawatan tanaman kita ini yang kita lakukan secara rutin. Nah baik sobat tani, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sobat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Sukses selalu dan salam dari petani Nusantara.